Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu alayka sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Alhamdulillah, silaturahim lagi, bermuhajah lagi, bertatap wajah lagi di channel Sang Pendosa Bang Arman ASM. Pada kesempatan yang berbahagia ini, selawat serta salam kita junjungkan selalu kepada baginda Nabi Muhammad SAW beserta sahabat dan keluarganya. Semoga kita selalu mendapat syafaatnya baginda Nabi Muhammad SAW dan selalu mendapat ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salam hormat, salam santun untuk sahabat-sahabat abang, para YouTuber dari Sabang sampai Merauke. Semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hajat-hajat kita Allah ijabah, hajat-hajat kita Allah kabul. Dan abang doakan yang selalu nonton channel YouTube abang, ya, hajatnya dikabul. Yang sedang sakit Allah angkat penyakitnya. Yang punya hutang Allah lunaskan hutang piutangnya. Yang belum dapat jodoh diberikan jodoh. Yang sudah gagal dalam rumah tangga diberikan jodoh yang jauh lebih baik lagi. Yang belum dapat pekerjaan diberikan pekerjaan. Yang lagi macet usahanya diberikan kelancaran. Abang doakan intinya sahabat-sahabat abang dari Sabang sampai Merauke hajatnya dikabul. Pesan dari Al-Fakir, sesibuk apapun untuk mempermudah hajat kita agar dikabul dan diijabah Allah Subhanahu wa Ta'ala, jangan pernah meninggalkan selawat. Karena dengan satu kali kita berselawat 10 kali lipat pahalanya. Satu kali kita berselawat 10 keberkahan. Satu kali kita berselawat, Allah berselawat kembali 10 kali lipat kepada kita. Satu kali kita berselawat, Allah bukakan pintu hidayah rezeki. Satu kali kita bersalawat, Allah angkat derajat kita setinggi-tingginya. Tapi tetap, pada hakikatnya intinya kita bersalawat bentuk cinta kita kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Ya, karena Allah sudah memerintahkan, Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Ya, wajib kita bersalawat. Ya, Allah berkata, Allah berfirman, sesungguhnya aku beserta malaikatku bersalawat kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Bayangkan Allah yang menciptakan bumi semesta alam ini bersalawat kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Masa kita tidak? Jadi yuk sahabat-sahabat abang, sesibuk apapun jangan pernah kita meninggalkan selawat. Ya, ratusan yang namanya berselawat. Banyak selawat. Mau baca selawat Naria, selawat Maulana ya Maulana, selawat Tibil Qulubi, selawat Fatih, selawat Badar, selawat Naria, dan banyak lagi selawat-selawat lainnya. Silakan saja. Selawat Jibril, silakan saja. Banyak selawat. Intinya manfaat selawat luar biasa. Jadi yang abang ingin buka dan abang ingin memberikan suatu edukasi, apabila abang salah kata, ucapan, lisan, dan sikap, abang minta maaf. Tentang mengenai yang namanya dukun. Fenomena ini. Kalau abang intinya langsung tarik benang merahnya, dukun itu duduk tekun. Ya, duduk tekun. Ya, sambil duduk, sambil minum kopi, sambil udut, ya, sambil ngerokok lah, ya sekarang sih banyak nama-nama seperti dukun ya. Jadi ada praktisi, paranormal, spiritual, metafisika, ya, dan yang lain-lain banyak. Jadi pada hakikatnya nama dukun ini sudah tidak asing lagi di Indonesia. Ada yang mempercayai, silakan. Ada yang tidak percaya, silakan. Yang percaya, silakan. Mungkin di negeri Arab dikatakannya tobib atau tabib,
Ya, di negeri Cina Yanxi ya, atau Xinjiang lah, seperti itu ya. Nah, di Indonesia ini mungkin dukun ya. Nah, di Arab Saudi tobib atau tabib. Jadi intinya dukun ini yang dimana versi menurut abang itu diberikan manusia itu suatu makunah, kelebihan. Nabi diberikan mukjizat, wali-wali Allah diberikan karomah, manusia diberikan maunah, kelebihan. Ya, seperti dukun yang sering disebut. Cuman terkadang memang orang sudah menyebut nama dukun kayaknya sensitif sekali. Ya, sensitif sekali. Tapi alhamdulillah ya, sampai detik ini masih banyak orang yang mempercayai tentang dukun, bukan percaya dengan orangnya, tentang keilmuan atau maunanya. Karena masing-masing manusia yang disebut paranormal, spiritual, praktisi, dukun, metafisika, dan yang lain-lain, masing-masing punya cara. Ada yang menggunakan ayat-ayat Allah atau selawat Nabi, ada yang menggunakan mantra, ya, atau menggunakan lain-lain. Tetapi pada intinya, selama itu niatnya baik, tidak ada masalah. Yang penting kan kita tidak membohongi orang lain. Memang mungkin ada oknum yang mengaku-ngaku dia dukun, spiritual, paranormal, praktisi, metafisika, mengaku-ngaku yang dimana dia tidak bisa mengaku bisa, akhirnya merugikan orang lain. Seperti itu, tapi tidak semuanya. Ya, karena orang yang sudah disebut dukun itu luar biasa. Risiko pekerjaannya itu berat. Nyawa taruhannya. Yang tidak percaya silakan. Yang percaya silakan. Jadi kita hidup di negeri Indonesia ini harus menghargai dan menghormati. Percaya alhamdulillah, tidak percaya alhamdulillah. Jadi yang dikatakan dukun itu duduk tekun. Ya, berserah diri, berzikir kepada Allah, zikrullah akbar, dan berselawat kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Makanya pesan dari Al-Fakir untuk sahabat-sahabat abang, kita mau bersyariat kemanapun silakan. Mohon maaf, kita mau bersyariat ke kantor polisi silakan. Misalkan contoh kendaraan kita hilang atau kemalingan, berarti kita bersyariatnya ke kantor polisi, laporan ke pihak yang berwajib. Lalu kita punya tanah atau rumah digeser, ya digeser dalam artian diambil orang, ya berarti ikhtiar syariat kita kemana? Ke kantor RT, RW, lurah, camat, sampai ke kantor pertanahan. Ya, itu namanya syariat, melapor. Ya, terus ya kita mau nikah, syariatnya kemana? Ke kantor KUA. Nah jadinya prinsipnya kita mau bersyariat itu kemanapun silakan. Ya, mau ke praktisi, mau ke dukun, ke paranormal, mau ke dokter, mau ke kantor polisi, mau ke kantor TNI, tentara, mau ke kantor KUA silakan. Ya kan? Tetapi mempercayai orang yang membantu kita. Kalau ragu jangan, kita kerjakan sendiri. Ya kita mau perpanjang pajak, datang ke kantor pajak. Ya, jadi yang namanya syariat itu silakan. Bagi abang malah hukumnya wajib. Kalau bagi abang, karena hidup ini kita butuh doa dari orang lain. Ya, butuh bantuan dan doa orang lain. Itu saja kurang lebih abang dibukakan pintu maaf. Apabila ada salah kata, ucapan, lisan dan sikap, abang minta maaf. Karena yang sempurna datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang masih datangnya kekurangan banyak dari abang pribadi. Pesan dari Al-Fakir, sang pendosa Bang Arman ASM, yang pertama jangan pernah meninggalkan selawat. Karena kita berselawat bentuk cinta kita kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Dengan kita berselawat, apapun urusan dunia dan akhirat Allah mudahkan, Allah bantu, Allah kabulkan dengan selawat. Dan ingat pesan dari Al-Fakir yang kedua, carilah ketenangan. Insya Allah kita mendapat kesenangan. Karena dengan tenang kita pasti senang. Ya, jadi intinya
Dukun itu duduk tekun. Orang yang bekerja dengan Allah. Ya, membantu sesama. Ya mungkin ada oknum. Ya, ada oknum yang mungkin merugikan orang lain. Ya, ada oknum yang mengaku-ngaku dukun, yang mengaku spiritual, yang mengaku paranormal, metafisika dan yang lain-lain. Ada yang mengaku-ngaku. Nah, itulah ya. Jadi nama perdukunan paranormal atau spiritual jadi kurang bagus, kurang baik. Ya, di Arab disebutnya tobib atau tabib. Di Cina itu apa ya? Lupa saya. Apa? Sinse. Ya, di Cina sinse, di Indonesia dukun. Di Arab tobib atau tabib. Jadi manusia yang diberikan maunah. Kelebihan. Yang mungkin kelebihannya dari dia punya leluhur atau kelebihan dia memang belajar dengan guru-gurunya. Itu saja. Jangan lupa encang-encing nyak babe, akang teteh, pak de bude, om tante, mbak dan mas, sahabat abang semua, dari Sabang sampai Merauke, selalu dukung channel YouTube Bang Arman ASM. Sekali lagi abang minta maaf apabila ada salah kata, ucapan, lisan dan sikap, abang minta maaf. Yang baiknya diambil alhamdulillah, tidak baiknya tidak diambil alhamdulillah. Akhirul kalam. Barakallahu fiik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.